Assalamualaikum, Bu Ima. Waalaikumsalam Pak Hendra. Apa kabar, Bu? Sehat, Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Gimana Bapak? Lancar? Lancar, Hari ini, alhamdulillah, semangat. pembelajarannya tadi dari kelas mana Pak? Saya dari kelas 10 MIA 1, Bu. Dan alhamdulillah belajarnya lancar. Ada apa ini Pak? Maaf, Bu ya, mengganggu ini waktunya. Ya, terkait motivasi peserta didik, Bu. Iya. Ya, terkait motivasi peserta didik kelas yang saya alami. Jadi terkait pembelajaran yang saya lakukan Iya. dan kedepannya, maksudnya seperti itu, ingin mengadakan pembelajaran yang lebih memotivasi peserta didik lagi. Jadi saya mohon izin kepada Ibu Ima untuk memberikan menyempatkan meluangkan waktunya untuk mengobservasi pribadi saya, gitu ya. Jadi dengan tujuan agar sejauh mana itu kompetensi saya di dalam memberikan sebuah pembelajaran di kelas, gitu Ibu. Insya Allah Pak ya. Insya Allah Pak, nanti saya luangkan waktu untuk melihat pembelajaran Bapak di kelas. Ini tujuan pembelajarannya apa Pak nanti? Jadi kebetulan materi yang akan saya bawakan itu adalah tentang bioteknologi di kelas 12. Jadi tujuan pembelajarannya adalah setelah mengamati uraian materi, setelah mengamati video pembelajaran yang saya sajikan, peserta didik itu mampu menganalisis bioteknologi pangan dengan baik dan benar. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua adalah peserta didik mampu membuat bioteknologi pangan minimal satu produk dengan baik dan benar. Tujuan pembelajaran itu pun yang akan saya sampaikan kepada anak-anak nanti ketika pada proses pembelajaran. Wah, sepertinya menarik ya Pak ya tentang bioteknologi ini. Nanti Bapak akan menggunakan model apa nih Pak untuk pembelajaran ini? Jadi karena ini motivasi ya Bu, jadi saya ingin mencoba memotivasi peserta didik saya agar mereka itu pada proses pembelajaran bisa berjalan dengan lancar, kemudian outputnya juga bisa bagus. Maka model pembelajaran yang akan saya gunakan yaitu project based learning atau yang disingkat dengan PJBL, begitu Bu. Project based learning ya Pak ya. Kalau boleh tahu, kenapa Bapak memilih model ini Pak? Ya baik, terima kasih Ibu. Jadi terkait motivasi juga bahwa di materi bioteknologi itu memang yang paling cocok itu PJBL karena di dalamnya itu merupakan pembahasan tentang bioteknologi pangan berupa produknya. Jadi memang di materi itu diajarkan bahwa bagaimana peserta didik itu bisa meng-create atau membuat bioteknologi pangan, misalkan seperti dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada, seperti misalkan memanfaatkan jamur Rhizopus oriae gitu untuk membuat tempe gitu ya Bu. Kemudian dan jamur-jamur yang lainnya gitu ya, seperti misalkan Lactobacillus casei untuk membuat produk lainnya yang dianggap relevan dengan kehidupan ini. Kemudian selain itu saya menggunakan atau menerapkan PJBL ini karena ini sangat kontekstual sekali dan kaitannya dengan life skill gitu Bu. Jadi kan nanti peserta didik itu ketika sudah keluar dari sekolah, apalagi di kelas 12 sudah dipersiapkan ya, kita itu sebagai guru tidak hanya mencocoki mereka itu dengan teori-teori gitu, tapi mereka harus mulai dibekali sejak dini, pra pembekalan itu dengan membuat sebuah karya inovasi pure atau asli buatan mereka tadi yang saya sebutkan seperti tapai, tempe, kemudian ada kokot dan lain sebagainya. Menurut Bapak Pak,
selama ini motivasi siswa dalam belajar itu seperti apa? Selama ini? Jadi setelah saya melakukan evaluasi yang menyeluruh, memang motivasi anak itu memang terasa kurang gitu Bu. Jadi makanya saya mengeksplorasi semua materi-materi pembelajaran, kemudian saya cocokkan ini kira-kira model apa yang paling tepat, kemudian dari model itu metodenya saya harus seperti apa, apakah misalkan metodenya diskusi, apa mungkin metodenya itu misalkan demonstrasi dan lain sebagainya. Jadi memang secara studi menyeluruh itu masih dianggap kurang, sehingga saya melakukan terobosan baru seperti inovasi di bioteknologi ini untuk menggunakan PJBL. Saya akan mencoba sejauh mana motivasi siswa, dan nantinya ketika sudah selesai pembelajaran nanti ya di aksi itu, saya akan mencoba menganalisis data apakah itu meningkat motivasinya atau tidak, begitu. Oke Pak. Nah, pembelajaran yang akan Bapak lakukan nanti bisa diceritakan Pak secara umum dari awal, dari mulai Bapak persiapan, dari pembukaan, kemudian sampai kegiatan penutup seperti apa? Baik Bu, terima kasih. Jadi ketika saya mengajar nanti ya di aksi, yang pertama adalah seperti biasa saya menyapa peserta didik, kemudian itu yang pertama, kemudian yang selanjutnya adalah melakukan doa bersama, kemudian memeriksa kehadiran, setelah itu mempersiapkan kesiapan mereka sejauh mana untuk belajar, kemudian persepsi ya, mengulang pembelajaran yang pernah dibahas di minggu sebelumnya, kemudian sampaikan motivasi juga untuk hari ini, motivasinya apa, begitu, dan belakangnya seterusnya. Kemudian biar mereka tidak jenuh juga ice breaking gitu. Terus dari ice breaking kita masuk ke pembelajaran inti, dan yang dimana pembelajaran inti itu didahului dengan pendahuluan, kemudian masuk ke sintaks pembelajaran ya, ke sintaks-sintaksnya. Di sintaks pembelajaran PJDL itu sendiri, yang pertama itu adalah menyajikan masalah ya Bu, yang kedua itu mengatur jadwal, yang ketiga itu melakukan pemeriksaan sejauh mana perkembangan peserta didik gitu. Yang keempat itu melakukan evaluasi atau penilaian, kemudian presentasi, evaluasi, dan penutup. Dimana di penutup itu saya ya sebagai pendidik lah tentunya itu merefleksikan ya Bu, merangkum mulai dari awal sampai akhir pembelajaran. Dan ketika merefleksi nanti di PGBL itu diusahakan mungkin saya sebagai pendidik ini hanya secara garis besar, dan yang detailnya itu nanti peserta didik lah yang akan menjelaskan di bagian refleksi, karena walau bagaimanapun juga kan sekarang kita harus mengedepankan pembelajaran student center gitu ya, dan itu dengan doa. Itu Bu rencana untuk di aksi nanti. Memang ya pembelajaran yang kita lakukan sekarang ini harus melibatkan secara penuh peserta didik Pak ya. Nah, menurut Bapak dari pembelajaran yang akan nanti Bapak lakukan itu area pengembangan apa yang ingin Bapak capai? Karena ini terkait PJBL ya Bu, area pengembangannya adalah saya ingin memunculkan bakat minat peserta didik ketika mereka itu mengerjakan sebuah tugas yang berdasarkan diskusi kelompok gitu. Sehingga dengan adanya diskusi itu mereka itu akan timbul keterampilannya gitu, keterampilan berdiskusi gitu. Yang kedua, peserta didik itu mampu menciptakan produk baru terkait dengan tema yang dibahas. Oke Bapak, nah untuk mencapai semua itu, strategi apa yang Bapak lakukan untuk pembelajaran nanti? Terima kasih Bu. Strategi yang saya lakukan yang pertama adalah tentunya menyiapkan IT ya Bu, perangkat alat-alat yang mendukung proses pembelajaran, misalkan seperti Infocus, itu kan kita butuh ya, kemudian laptop, kemudian gadget kesehatan juga dipersiapkan, kemudian alat tulis juga dipersiapkan. Nah, dari pihak saya mungkin sebagai pendidik itu mempersiapkan yang pertama adalah RPP, kemudian LKPD, kemudian
modul ajarnya juga dipersiapkan, kemudian bahan ajarnya dipersiapkan, dan yang terakhir adalah perangkat penilaian berupa evaluasi pembelajaran saat itu. Itu Bu. Kita kan tahu semua siswa ini kebutuhan belajarnya berbeda-beda ya Pak ya. Nah, untuk mengatasi hal itu agar semua kebutuhan siswa itu tercapai atau terpenuhi itu Pak ya, apa yang akan Bapak lakukan? Ya, baik, terima kasih. Jadi agar mereka bisa terpenuhi itu, saya mencoba untuk mendiferensiasikan Bu dari semua konten ya yang dibahas di PJBL itu di bioteknologi. Salah satunya adalah karena itu produk, PJBL itu harus produk, hasil akhirnya endingnya itu harus produk, itu harus produk lah, harus produk 3 dimensi, boleh dikatakan seperti itu. Jadi karena mereka itu tidak semua suka tapai gitu ya, jadi makanya ada yang membuat tapai, ada yang membuat tapai, kemudian ada yang membuat tata pokok. Nah, tapai itu Bu dikelompokkan lagi, ada tapai pisang ya, kemudian ada tapai talas, kemudian ada tapai singkong, ada tapai ubi jalan, dan ada tapai ketan. Nah, dengan ada pokok tidak. Nah, menurut saya dari keenam produk itu sudah mencukupi lah kebutuhan mereka, karena memang di sini memang di KD-nya juga peserta didik harus mampu membuat gitu ya. Jadi memang saya fokuskan ke produknya. Memang diusahakanlah nanti rencananya itu di aksi nanti 6 itu mudah-mudahan bisa mereka realisasikan dengan menyesuaikan kemampuan apa yang ada di 5. Berarti nanti anak-anak bisa memilih sesuai dengan minat mereka ya. Sehingga kebutuhan mereka juga sesuai dengan minatnya terpenuhi gitu ya. Jadi tidak semuanya sama gitu ya, karena minat anak berbeda ya. Baik Bapak, sudah sangat siap sepertinya ya Pak ya, dari tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak. Nah, rencananya ini mau dilakukan kapan Pak? Rencananya itu akan saya lakukan hari Rabu ya, hari Rabu tanggal 25 Januari ya, 2023. Di kelas berapa Pak? Di kelas 12 MIPA 2. 12 MIPA 2. Oke. Jadi nanti akan dilakukan hari Rabu tanggal 25 Januari di kelas MIPA 2 ya. Oke, Bapak sebagai tanggung jawab Bapak nih sebagai seorang pendidik, seperti apa nanti Bapak menjaga konsistensi pembelajaran yang maksimal yang melibatkan seluruh peserta didik dengan mengakomodir semua kebutuhan. Jadi memang jadi guru ini tidak semudah membalik hati anak. Jadi sebagai guru itu harus benar siap jiwa raganya, seperti itu tadi misalkan banyak waktu yang dikorbankan bersama siswa ya, berapa jam dengan siswa mulai dari pukul 7.15 sampai dengan pukul 16 bersama siswa. Maka yang pertama itu keikhlasan Bu, jadi keikhlasan, kemudian kerelaan, keridhaan untuk mendidik anak bangsa lah seperti itu, mengarahkan arah yang lebih baik. Kemudian yang kedua, tidak cukup hanya itu Bu ya, karena guru juga dituntut untuk berinovasi, menggunakan teknologi, apalagi kan serangan-serangan teknologi Bu ya, tahu sendiri kayak apa teknologi itu zaman sekarang. Maka dengan adanya teknologi kan kita tidak bisa membendung, tidak bisa men-stop, tidak bisa. Tapi dengan adanya seperti itu maka kita memanfaatkan dan jaga. Bagaimana cara memanfaatkannya? Jadi kita melakukan inovasi gitu ya, siswa kita harus bagaimana gitu. Contohnya misalkan dengan internet ini yang tidak bisa dibendung ini ya, mereka bisa belajar dengan Canva gitu ya Bu. Jadi itu kan Canva itu bisa sekarang sudah mulai dimanfaatkan di sekolah ya Bu, untuk membuat poster, kemudian dan media buat video dan lain sebagainya. Jadi itu juga sudah termasuk mengakomodir bagian dari kebutuhan peserta didik. Kemudian selain itu juga saya sebagai pendidik juga harus tetap menjaga konsistensi saya sebagai peserta didik gitu, untuk terus berinovasi, kemudian kreativitas tentunya gitu ya Bu ya. Jadi
Memang apa yang saya katakan tadi itu nggak gampang, jadi guru itu tidak mudah menguasai kesempatan. Kadang-kadang ya kalau bosannya itu jelas ya, manusia biasa pasti bosan ada lah. Tapi di sini ada tangan kita bagaimana supaya kita tidak terus bosan, dan untuk mengantisipasi hal itu berkepanjangan ya itu guru itu harus aktif, kreatif, inovatif gitu ya, dan selalu memberikan inovasi dan inspirasi bagi lingkungan sekolah khususnya. Iya, betul sekali Bapak. Jadi kita tidak bisa membentuk teknologi ya, tapi kita bisa memanfaatkan teknologi itu semaksimal mungkin gitu. Anak-anak tidak bisa kita stop menggunakan gadget, tapi kita mengarahkan anak-anak menggunakan gadget itu ke arah yang paling positif gitu ya Pak. Baik Bapak, ada lagi Pak yang mau disampaikan Pak sebelum berbicara? Ya, terima kasih ya Bu atas percakapan hari ini. Semoga ini. Terima kasih Bapak ya. Insya Allah nanti saya luangkan waktu untuk melihat pembelajaran Bapak di kelas. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk siap. Sebelum belajar, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai, ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian sehat? Alhamdulillah. Baik ya? Bendera yang suci di seluruh tanah Indonesia, kau tetap punya bangsa. Nah, persepsi ya. Sebelum belajar dimulai, persepsi terlebih dahulu Bapak akan menanyakan nih pembelajaran yang dipelajari kemarin. Kita pelajaran apa? Bumi. Kemarin. Sekarang bioteknologi. Kemarin itu bumi. Mana BBBK Tentang pewarisan. Hai, kamu kenapa? juga ada dulunya Pak. Tentang pewarisan sifat. Ya. Tentang pewarisan sifat. Pertanyaan yang pertama, masih ingat tidak apa yang kalian ketahui dengan istilah kata genotip? Genotip adalah sifat tidak tampak yang ditentukan oleh pasangan gen dalam individu. Iya, sifat yang tidak tampak. Baru kemarin dipelajari sudah lupa. Jadi bukunya tidak dibaca. Kemudian istilah fenotip, Oke, Abel. Genotip adalah sifat yang tampak dari luar atau yang dapat kita amati dengan panca indera. Iya, fenotip itu adalah hasil dari persilangan yang bisa diamati oleh panca indera, oleh mata, ya seperti rambutnya keriting, bener nggak? Kulitnya putih, hidungnya mancung keluar atau mancung ke dalam, begitu ya? Nah, badannya tinggi atau pendek itu adalah yang dinamakan dengan fenotip, hasil dari persilangan sebuah individu atau individu. Oke? Motivasi hari ini adalah berpakaian rapi, berkata sopan. Satu lagi apa? Berperilaku jujur. Kuning, hijau, biru, merah, putih. Oke, sekarang pretest kerjakan. Tadi sudah Bapak kirimkan di di
link WA. Tujuan pembelajaran di materi bioteknologi yang pertama adalah setelah mengamati tayangan video materi bioteknologi, peserta didik mampu menganalisis dasar-dasar bioteknologi, ya, menganalisis dasar-dasar bioteknologi minimal 2 macam dari hasil analisis dengan rasa ingin tahu. Yang pertama, yang kedua, tujuan pembelajaran yang kedua adalah peserta didik mampu membuat laporan tertulis berdasarkan hasil diskusi kelompok, ya, dengan baik dan benar serta penuh dengan rasa tanggung jawab. Ini video pembelajarannya. Silakan diamati dengan penuh rasa ingin tahu dan rasa tanggung jawab. Nah, ya, tadi kalian sudah mengamati video. Pertama adalah video analisis, yang kedua juga video analisis. Yang pertama itu yang berkaitan dengan, ya, dasar-dasar bioteknologi. Yang kedua tentang pembuatan produk bioteknologi dalam pembuatan acara. Ya, karena materi apa masih ingat? Apa? Nah, sekarang kita membuat perencanaan untuk membuat laporan tertulis, ya. Jadi laporan tertulisnya adalah kalian silahkan mereview ulang, melihat ulang, kemudian cantumkan alat dan bahannya, langkah pembuatannya, dan kesimpulan berdasarkan versi kalian masing-masing. Ayo 5 menit lagi. Setelah mendidih, masukkan gula, garam, dan cuka. Aduk hingga Bapak yang gula, garam, cuka. Menilai tentang akibat sekalian kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan proyek kami, yaitu tentang menganalisis tata cara membuat acar mangga. Akan disampaikan oleh teman saya semua. Yang pertama, bahan 1 buah mangga muda, cabai merah. Yang selanjutnya ada 2 lembar daun jeruk nipis dan 2 cuka. Yang selanjutnya ada 1 sendok gula dan 1 cincang. Selanjutnya cara membuatnya. Yang pertama, kupas mangga dan iris memanjang. Kedua, campurkan cabai merah, daun jeruk, cuka, gula dan garam. Aduk hingga rata. Yang ketiga, masukkan irisan mangga dan aduk kembali. Yang keempat, tunggu sampai kurang lebih 2 hari. Yang terakhir, acar siap. Jadi kesimpulannya, dalam membuat acar mangga ini, bakteri yang digunakan adalah bakteri Lactobacillus plantarum yang dapat mengubah gula pada bahan menjadi asin. Iya, bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maju. Dua menit. Udah, beres ya? Langsung 1 menit, waktunya habis. Udah semua? Udah. Nah, oke,
dengan aktivitas kembali. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini membawakan berjuta juga keberkahan. Amin. Siapa yang mau menutup dengan baca doa? Siapa? Waktu siap. Sudah. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, silakan. Berdoa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, gimana Pak? Tadi udah lancar ya pembelajarannya. Oke Pak, menarik sekali tadi kelasnya. Gimana setelah Bapak melakukan pembelajaran tadi, refleksi Bapak sendiri? Ya tadi saya alhamdulillah sudah melakukan pembelajaran ya dengan materi bioteknologi, tapi saya rasa masih ada yang kurang persiapan, jadi agak nervous juga sih seperti itu. Kemudian terutama dari apa ya, dari kurangnya itu dari alat pendukung seperti sound system, karena tadi kan apa ya, menayangkan video itu suaranya agak kecil, jadi membutuhkan sound system, dan saya juga sepertinya tidak begitu kedengaran, bisa jadi ya oleh peserta didik, sehingga saya berpikir ketika dievaluasi ya saya tidak menggunakan sound system gitu. Oke. Ya, tadi juga saya mendengar ya, karena di sini tidak ada sound system, jadi suaranya memang kurang jelas katanya. Pak, menurut Bapak nih tingkat keberhasilan Bapak melakukan pembelajaran tadi itu seperti apa? Iya. Tingkat keberhasilan ini yang pertama adalah siswa mengikuti dengan antusias saja, dengan sumringah kita bisa melihat secara terbuka ya dengan pandangan kita, itu sudah sebenarnya di dalam kategori pembelajaran itu secara kualitatif itu sudah bisa dikatakan sebagai berhasil, itu ya dari segi kualitatif. Nah, dari segi kuantitatifnya siswa yang saya ajar tadi tentang materi bioteknologi itu alhamdulillah berhasil sekitar 75% mereka meraih nilai yang baik setelah tadi dilakukan penilaian. Meskipun untuk pretest dan posttest saya belum bisa menyimpulkan, karena memang di pretest dan posttest nanti proses belajarnya akan saya gunakan itu dengan menggunakan rules endgame. Jadi memang menarik ya Pak ya, Bapak menggunakan QR code itu sudah suatu inovasi dalam pembelajaran ya Pak. Menurut Bapak nih, ini yang tadi dilakukan apakah sudah sesuai dengan rencana, maksudnya mulai dari tahapannya, kemudian kesesuaian dengan waktu gitu Pak? Apakah sudah, menurut Bapak apakah sudah sesuai seperti apa? Kalau dilihat dari perencanaan, kalau menurut saya itu sudah cukup maksimal, tidak sangat maksimal, jadi cukup maksimal. Kalau menurut saya konten yang saya lakukan, yang saya kerjakan, yang saya sampaikan kepada anak-anak itu sudah sesuai dengan prosedur apa yang ada di dalam RPP gitu. Dan memang untuk mengendalikan waktu ini merupakan sebuah tantangan, seperti misalkan saya pembelajaran ini misalkan 90 menit, tetapi ketika peserta didik melakukan tugas diskusi kelompok itu kadang-kadang memang fakta adanya mereka tidak bisa manajemen waktu, sehingga
yang 190 menit malah apa ya Bu? Malah bergeser ya menjadi 100 menit gitu kan, otomatis itu kan mengambil jam. Bapak tadi materinya bioteknologi ya. Ini memang sangat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari ya. Kontekstual. Ya, kontekstual banget. Jadi anak-anak lebih terlihat antusiasnya lebih gitu karena ini bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Pak, menurut Bapak ini kesulitan apa yang Bapak rasakan pada saat tadi melakukan pembelajaran? Terutama yang paling saya sulit itu mengajak mereka untuk proaktif ya, untuk ikut aktif terhadap pembelajaran. Jadi begini, memang metode apa bukan? Jadi seorang guru itu perlu sebuah metode di dalam sebuah model. Ya, ketika model yang menggunakan PJBL, PJBL itu diramus sedemikian rupa, kemudian dalam PJBL itu disisipkan metode apa, gitu ya. Kenapa Pak harus pakai metode? Karena kenapa ya? Itu sangat sulit sekali, sangat susah sekali mengajak mereka biar berimprovisasi dengan saya sebagai pendidik gitu ya Bu ya. Jadi bagaimana caranya biar mereka itu bisa terbawa dengan dengan keadaan yang saya sukai. Kan saya sebuah tenaga ya untuk membangkitkan membangkitkan semangat diri agar mereka itu biar ikut dengan saya ikut aktif, ikut termotivasi gitu ya apa yang saya stimulasikan kepada mereka. Jadi kesulitannya mengajak anak-anak untuk aktif menikmati pembelajaran. Menurut Bapak, anak itu dikatakan aktif dan menikmati pembelajaran ini seperti apa kategorinya Pak? Iya, terima kasih Bu atas pertanyaannya, sangat bagus sekali. Jadi dikatakan mereka aktif ya dari dikatakan aktif, menikmati, terlihat di dalam proses pembelajaran seperti mereka mengamati video itu yang pertama. Yang kedua berdiskusi mengerjakan sebuah proyek. Karena tadi yang saya tugaskan kepada anak adalah bahwa peserta didik itu harus mampu membuat laporan tertulis tentang produk bioteknologi. Ya, tadi kan ada yang beda-beda ya, ada dodol, ada salak, ada rambutan, ada lengkeng, gitu ya Bu, ada mangga, begitu. Nah, setelah saya amati tadi saya keliling-keliling sambil ya mewawancarai anak kecil gitu ya Bu, kelihatan mereka diskusi asik gitu ya. Kemudian membuka situs-situs yang sangat relevan dengan apa yang sedang dipelajari. Jadi tadi itu sangat jarang sekali saya melihat anak yang yang kelihatan boring gitu ya. Tapi ada satu orang yang bilang itu ada itu kayaknya memang saya tanya ternyata dia udah memiliki handphone. Jadi di antara secara besar ya mereka sudah dikatakan menikmati, sudah terbawa suasana oleh yang saya sampaikan, sudah terbawa stimulasi gitu ya Bu, sudah termotivasi. Itu tujuannya adalah tadi bagaimana caranya biar mereka itu dari metode apa yang saya sampaikan kepada mereka dan akhirnya mereka bisa menikmati dan tadi buktinya mereka bisa melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan kerjasama, dengan penuh rasa ingin tahu dan rasa dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan karakteristik mereka masing-masing. Oke. Pak, kalau misalkan kita punya bintang nilai 1 sampai 10 ya Pak ya. Bapak pembelajaran tadi yang sudah Bapak lakukan dengan keaktifan siswanya dan lain sebagainya itu ada di bintang berapa? Kalau menurut saya aktifan mereka ya ini keseluruhan atau bagaimana? Ya, oleh aktifnya dan secara keseluruhan. Secara keseluruhannya saya pasang 7-8 lah. Itu 7 ya? 7 ya? Ibu 1 sampai 10? Iya, 1 sampai 10. Saya kasih nilai 7. Iya. Keaktifan dengan secara keseluruhan ya. Jadi rata-rata 7 lah. Jadi dari setiap indikator nilainya 7 ya. Jadi rata-rata 7 lah.
untuk pembelajaran yang selanjutnya kira-kira Bapak akan meningkatkan ke level berapa nih? Nanti kan Bapak nilai pembelajaran yang sudah dilakukan ada di level 7 secara keseluruhan rata-rata. Nanti Bapak akan menaikkannya ke level berapa? Dari segi keaktifan siswa tadi yang menurut Bapak sulit gitu ya, dan sarana pendukung yang lainnya. Target saya 7,8 deh. Ya, iya. Jadi 7,8 untuk kedepannya, dan nanti kedepannya lagi 80 terus. Jadi secara bertahap, karena memang kita melihat aspek yang dimiliki oleh siswa tentunya. Jadi secara perlahan gitu ya Pak ya. Oke Bapak, untuk meningkatkan nilai ini gitu ya Pak, yang dirasakan Bapak, apa yang akan Bapak lakukan untuk pembelajaran selanjutnya? Untuk meningkatkan nilai. Iya, yang kan tadi pembelajaran tadi sudah dirasakan Bapak, menurut Bapak ada di level 7 gitu ya Pak ya. Kemudian nanti Bapak akan meningkatkannya ke level 7,8, berarti kan ada kenaikan 0,8 gitu ya. Nah, langkah-langkah apa atau persiapan apa yang akan Bapak lakukan ini untuk meningkatkan nilai pembelajaran ini menurut Bapak? Untuk meningkatkan penilaian ini tentang 7,8, karena tadi 7 ya Bu, sudah kelihatan mereka itu sudah mulai menguasai seperti biasa ya, karena emang pendidik harus menyiapkan rencana pembelajaran kembali ya Bu. Setiap materi kan materi lainnya harus ada RPP yang baru. Nah nanti desain yang akan saya lakukan adalah akan menaikkan level soal, akan mencoba ya, dengan kalau tadi kan menganalisis ya, menganalisis ya di di soal pengetahuan gitu. Nah nanti akan mencoba di C5 ya, akan mencoba di Kognitif 5 dengan desain soal yang lebih menarik, yang lebih kontekstual kembali gitu ya. Mudah-mudahan itu bisa menaikkan nilai. Itu yang pertama. Yang kedua, karena untuk menaikkan nilai itu tidak cukup dengan soal yang bagus, tetapi kontribusi kita juga sebagai guru untuk menaikkan motivasi mereka itu seperti apa. Tentunya guru harus inovasi. Misalkan di salah satu pembelajaran ice breaking. Kenapa ice breaking? Karena otak itu perlu penyegaran, perlu oksigen, perlu nutrisi, gitu kan. Ketika peserta didik itu merasa terstimulasi, maka secara otomatis dari sel-sel yang ada di otak itu akan memberikan sinyal-sinyal listrik yang luar biasa, sehingga akan membukakan memori-memori, sehingga mudah-mudahan gitu ya, dengan metode-metode seperti itu nilai yang 7 menjadi naik 7,8 seperti itu ya. Intinya yaitu perencanaan yang baik dan inovasi. Saya sebagai guru yang harus diupdate setiap hari gitu ya, dengan banyak belajar. Ya, berarti untuk meningkatkan nilai pembelajaran atau level pembelajaran yang coba kita lakukan hari ini ke 7,8, mungkin Bapak nanti akan memberikan level soal yang lebih tinggi gitu ya Pak ya, supaya mungkin tujuannya agar anak-anak lebih tertantang gitu ya, kemudian lebih aktif gitu ya Pak ya, pembelajarannya bisa lebih maksimal gitu. Termasuk tadi sudah Bapak sampaikan tentang perencanaan ya, perencanaannya tentu mungkin maksimal lagi dengan sistem segala macam perlengkapan gitu. Bagaimana Bapak menjaga konsistensi Bapak untuk melakukan pembelajaran di kelas sehingga pembelajaran itu prosesnya terus semakin baik. Baik, terima kasih atas pertanyaan sangat bagus. Jadi untuk menjaga konsistensi, saya sebagai pendidik, sebagai guru, yang pertama adalah saya harus tetap profesional.
Kemudian yang pertama, yang kedua itu menguasai 4 kompetensi guru, gitu ya, seperti kompetensi pedagogi, kemudian sosial, kepribadian dan profesional. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah menyembunyikan hal-hal lain selain keperluan untuk siswa, karena apapun bentuknya, bagaimanapun situasinya, kita harus bisa memenuhi kebutuhan mereka sebagai peserta didik yang memiliki kemampuan yang sangat diferensial seperti itu. Jadi dengan adanya hal itu, insya Allah saya akan konsisten, gitu ya. Dengan apa yang kita katakan seperti itu, insya Allah konsisten. Satu lagi nih, tetap inovasi, ya, memiliki banyak inovasi dan inovasi. Jadi tidak berhenti sampai situ ya Pak, sampai hari biar pembelajarannya bisa kita lakukan lebih baik lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Oke Bapak, terima kasih ya. Saya sudah diizinkan melihat pembelajaran di kelasnya Bapak tadi, sangat menarik semuanya. Terima kasih juga atas bincang-bincangnya. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Bu Ima sudah mau meluangkan waktunya untuk mengobservasi saya sebagai pendidik. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan kelebihannya berarti merupakan sesuatu hal yang harus dipertahankan, dan kekurangannya itu akan sebagai evaluasi saya pribadi, dan bukan sudah berarti yang harus saya kembali meningkatkan kembali sebagai pendidik untuk mendidik anak-anak di SMA dan pendidikan seperti ini. Semangat.